Jadi, di sini sebelum saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, pertama terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Darni Mabel, Prodi Pendidikan Geografi semester 3, dan ini adalah tugas mata kuliah hidrologi. Dan di sini saya akan mempresentasikan ada beberapa poin. Yang pertama itu pengertian banjir dan mitigasi kekeringan. Yang kedua adalah yaitu bagian A, penyebab banjir dan kekeringan. Yang ke bagian B, pengelolaan banjir dan mitigasi kekeringan. Bagian C, studi kasus banjir dan kekeringan di berbagai wilayah. Dan yang terakhir itu sebagai kesimpulan atau saran. Itu yang pertama adalah pengertian banjir dan kekeringan. Jadi, pengertian banjir dan kekeringan. Banjir adalah peristiwa ketika air yang meluap dan melimpah di daerah yang biasanya kering. Ini terjadi ketika curah hujan yang tinggi, salju yang memancat dengan cepat, atau kerusakan alam seperti tanah longsor atau pecahnya bendungan mengakibatkan air meluap ke daerah yang lebih rendah. Banjir dapat menyebabkan kerusakan fisik pada bangunan, infrastruktur, properti, serta berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Kekeringan di sisi lain adalah kondisi ketika curah hujan yang rendah atau kurangnya presipitasi dalam periode yang panjang, atau ketika penggunaan air melebihi ketersediaan air minum, penggunaan air sehari-hari, dan kebutuhan industri. Selain itu, kekeringan dapat merusak ekosistem alami, mengurangi kualitas air, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Dan yang kedua adalah penyebab banjir dan kekeringan. Jadi penyebab banjir dan kekeringan dapat bervariasi tergantung pada faktor geografis, iklim, lingkungan, dan manusia. Jadi di sini adalah penjelasan umum tentang banjir dan kekeringan. Jadi nomor 1, banjir. Jadi curah hujan berlebihan. Curah hujan tinggi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan banjir, terutama jika sistem drainase tidak mampu menampung air yang berlebihan. Sungai yang meluap. Jika debit air sungai melebihi kapasitas, air akan meluap ke wilayah sekitarnya. Pemadaman hutan. Jadi deforestasi atau penebangan hutan yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap air hujan sehingga meningkatkan risiko banjir. Pembangunan perkotaan yang tidak teratur, termasuk perubahan aliran air alami, dan menyebabkan air menggenang daerah yang sebelumnya tidak terkena banjir. Rob dan gelombang pasang. Di daerah pesisir, rob dan gelombang pasang yang tinggi dapat menyebabkan banjir di pesisir. Jadi ahli yang meneliti adalah Gilbert E. Fitch pada tahun 1945, ahli geografi Amerika; Lunal Leopold 1951, ahli hidrologi Amerika; John Euclid 1979, ahli geologi; Robert Witt dan Paul J. Watt 2008, ahli iklim. Jadi yang kedua adalah bagian 2 adalah kekeringan. Tadi itu banjir dan sekarang kekeringan. Jadi kekeringan, kurangnya curah hujan yang rendah atau musim kemarau yang panjang dapat mengakibatkan kekurangan dan kekeringan. Perubahan iklim menyebabkan pola curah hujan yang tidak teratur atau peningkatan suhu secara keseluruhan dapat memperburuk kekeringan. Defisit air tanah, pengambilan air tanah yang berlebihan untuk kebutuhan pertanian, industri, dan konsumsi manusia dapat menyebabkan penurunan tingkat air tanah dan kekeringan. Pemanasan global dapat menyebabkan penguapan air yang lebih cepat, meningkatkan risiko kekeringan. Overgrazing, penjinakan ternak yang berlebihan pada lahan pertanian atau padang rumput dapat mengurangi vegetasi yang dapat menahan air,
meningkatkan risiko kekeringan. Jadi hal yang meneliti adalah Gilbert E. Pitt pada tahun 1974, ahli geografi Amerika, Don Ladd Adwit 2000, ahli kekeringan Amerika, Justin Salfeld 2012, ahli hidrologi, Peter Hart Geix 2014, ahli sumber daya air. Dan bagian B adalah pengelolaan banjir dan mitigasi kekeringan. Jadi pengelolaan banjir dan mitigasi kekeringan adalah dua pendekatan berbeda namun saling terkait dalam menghadapi masalah air yang ekstrim. Jadi berikut adalah penjelasan tentang keduanya. Jadi pengelolaan banjir melibatkan upaya untuk mengurangi dampak negatif banjir yang terjadi akibat curah hujan yang tinggi atau kondisi hidrologi yang tidak normal. Beberapa strategi yang umum dilakukan dalam pengelolaan banjir meliputi: yang pertama, penataan, jadi data ruang. Perencanaan perkotaan dan pedesaan yang memperhatikan penggunaan lahan yang tepat untuk mengurangi risiko banjir seperti menghindari pembangunan di daerah rawan banjir atau membangun saluran air yang memadai. Yang kedua, drainase yang baik. Jadi membangun dan memelihara sistem drainase yang efektif untuk mengalirkan air hujan dengan baik, termasuk saluran drainase, parit, saluran sungai, dan sistem pengaliran air yang terinteraksi. Yang ketiga, tanggul dan waduk. Jadi membangun tanggul atau dinding penahan air dan waduk untuk menampung air banjir secara sementara dan mengurangi aliran banjir ke daerah yang lebih rendah. Dan yang keempat, penyadapan air. Hujan mengumpulkan dan menyimpan air hujan untuk digunakan di masa kekeringan atau mengurangi aliran permukaan yang berlebihan selama periode hujan. Yang kelima, peringatan dini. Membangun dan meningkatkan sistem peringatan dini banjir yang efektif untuk memberitahu masyarakat tentang bahaya banjir, mendekati dan memberikan waktu cukup untuk mengambil tindakan pencegahan. Mitigasi kekeringan adalah upaya untuk mengurangi dampak kekeringan yang dapat terhadap akibat cuaca yang kering atau tidak seimbang antara pasokan air dan permintaan air. Lanjut. Beberapa strategi yang dilakukan dalam mitigasi kekeringan meliputi pengelolaan sumber dana air, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan, termasuk mengurangi kebocoran dan pemborosan air, mempromosikan praktik penghematan air dan memperbaiki infrastruktur irigasi. Yang kedua, diversifikasi sumber air, mencari sumber air alternatif seperti sumur, dangkal sumur, gali kolam penampung air hujan atau teknologi desalinasi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air permukaan yang rentan terhadap kekeringan. Yang ketiga, kesadaran masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penghematan air dan praktik yang dapat mengurangi kekeringan, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan air secara preskriptif. Yang keempat, praktik pertanian. Jadi berkelanjutan, menerapkan teknik pertanian hemat air seperti irigasi tetes dan penggunaan varietas tanaman yang lahan kekeringan. Yang kelima, perencanaan darurat. Membangun rencana darurat kekeringan yang mencangkup strategi pengurangan risiko, distribusi air darurat, dan koordinasi air pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait. Yang peneliti yaitu Gilbert Pitt 1942, Dennis P. Lettenmeier 1999, David Muller 2004, Meg R. Goyal 2012, Thomas Dunner 1978. Dan yang bagian C yaitu studi kasus dan kekeringan di berbagai wilayah. Jadi studi kasus dan di berbagai wilayah dapat berbeda-beda tergantung pada faktor geografis, iklim, dan faktor manusia. Jadi studi kasus banjir dan kekeringan di wilayah yang berbeda. Yang pertama, studi kasus banjir di Bangladesh. Bangladesh merupakan negara yang rentan terhadap banjir akibat letak geografisnya yang rendah dan terletak di delta Sungai Ganges dan
Barangputra, banjir yang terjadi ketika Bangladesh dapat disebabkan oleh hujan lebat, pasang surut laut, dan tingginya curah hujan di wilayah Bangladesh dapat menyebabkan oleh hujan lebat, pasang surut laut, dan tingginya curah hujan di wilayah ini. Banjir seringkali menyebabkan kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun infrastruktur. Dan studi kasus banjir di Houston, Amerika Serikat. Houston, Texas sering mengalami banjir yang parah akibat kondisi geografis dan pola hujan yang ekstrim. Banjir yang terjadi di Houston pada tahun 2017 yang disebabkan oleh badai Harvey menyebabkan banjir yang parah dan merusak ribuan serta infrastruktur kota. Faktor manusia seperti pembangunan yang tidak teratur dan perubahan iklim juga berperan dalam peningkatan risiko banjir di wilayah ini. Yang keempat, studi kasus kekeringan di Australia. Australia adalah negara yang sering mengalami kekeringan yang parah. Salah satu contoh adalah periode kekeringan panjang yang terjadi di Australia Timur pada tahun 2000-an. Kekeringan ini menyebabkan kalangan air, kebakaran hutan, dan kerusakan oleh sistem yang signifikan. Faktor-faktor seperti iklim Australia yang kering dan perubahan iklim global berkontribusi dengan kekeringan ini. Studi kasus kekeringan di Afrika Timur. Afrika Timur sering mengalami kekeringan yang parah. Salah satu contohnya adalah kekeringan terjadi di wilayah Horn Afrika tahun 2011. Kekeringan ini disebabkan oleh pola curah hujan yang tidak bisa dan El Niño yang kuat. Kekeringan ini menyebabkan kekurangan air, kelaparan, dan krisis pangan yang solusi di wilayah tersebut. Jadi yang peneliti adalah Profesor Edward Thomas 1990-an hingga awal 2000-an, Dr. Slemut Huan 1990-an, Profesor Justin Shelfet 2010, Profesor Ger Elwari 2017. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan dan saran saya, banjir dan kekeringan adalah kedua fenomena ini dapat menyebabkan kerugian yang besar yang bagi manusia dan lingkungan. Banjir dapat merusak rumah, infrastruktur, tanaman, dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Sementara kekeringan dapat mengancam ketahanan pangan, menyebabkan kekurangan air bersih, dan menyebabkan kebakaran hutan. Saran: terjadi banjir dan kekeringan, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam mengatasi banjir dan kekeringan. Infrastruktur tahan banjir perlu dibangun dan diperkuat. Sistem pemantauan cuaca dan banjir perlu diperbagi, dan di rencana tanggap darurat perlu diaktifkan ketika terjadi bencana. Ya baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.